Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh hari ini Senin 27 Juni mendaftarkan permohonan gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Sebagai tindak lanjut dari penolakan tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya akan melayangkan gugatan uji coba formil dan material atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Danang. Baik, terima kasih Mei. Benar, hari ini Partai Buruh mendaftarkan permohonan gugatan judicial review atau JR Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 atau P3 ke Mahkamah Konstitusi. Serikat buruh yang ikut hadir terdiri dari 4 konfederasi serikat buruh, 60 federasi serikat buruh, SPI, Jala PRT, UPC, Forum Guru Honorer, Buruh Migran, dan ojek online. Kurang lebih sebanyak 150 orang buruh turut mengantarkan pendaftaran judicial review ini ke Mahkamah Konstitusi. Namun mereka hanya mengantar saja perwakilan pemohon yang dipimpin oleh Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi dan Koordinator Kuasa Hukum Partai Buruh Muhammad Imam Nasef. Partai Buruh mendaftarkan gugatan dengan menyertakan sekitar 20 berkas untuk mendukung permohonan mereka. Usai pendaftaran gugatan tadi, Agus Supriyadi menyampaikan mereka mengajukan permohonan uji formil dan uji material Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurutnya, ada kerugian yang ditimbulkan dari pengesahan Undang-Undang P3 tersebut bagi partai buruh dan para buruh di Indonesia. Kerugian yang dimaksud adalah keterkaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kerugian tersebut terdapat dalam pasal 64, di mana disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan bisa dibuat secara omnibus. Maksud dari gugatan terhadap Undang-Undang P3 ini adalah diharapkan jika MK membatalkan revisi atau Undang-Undang P3, maka akan berimplikasi pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan jadi inkonstitusional, lantaran tak lagi memiliki dasar hukum terkait metode pembuatan regulasi yang menghimpun sejumlah aturan atau Omnibus Law. Dalam petitumnya tadi, Partai Buruh berharap MK membatalkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian rekan Mi. Baik, terima kasih Danang atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Presiden Partai Buruh. Berikut tayangannya untuk Anda. Tanggal 27 bulan Juni 2022 kami dari Partai Buruh mengajukan uji materi dan formil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan atau yang kita kenal P3. Jadi karena salah satunya undang-undang ini yang kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang P3, terus ada perubahan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 13 2022. Ini kita melihat ada kerugian buat kami khususnya Partai Buruh beserta buruh di Indonesia karena menyangkut ada keterkaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jadi undang-undang inilah yang kita waktu itu lakukan uji materi. Kita meminta supaya yang pertama Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional. Yang kedua kita juga meminta bahwa Undang-Undang Cipta Kerja untuk khususnya klaster tenaga kerjaan dia terpisah, jangan disatukan dengan undang-undang yang lain atau kita kenal Omnibus Law. Nah, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 13 2022 tentang Undang-Undang P3 ini menjadi kerugian karena salah satunya ada di pasal 64 yang di situ menyebutkan peraturan perundang-undangan bisa dibuat secara Omnibus Law. Nah, ini yang menjadi keberatan buat kami dari Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.